Chapter 761 Kekuatan untuk menekan musuh. Anakku adalah Wang Teng. Di masa lalu, Pang Bo telah menggodanya karena kata-kata ini. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun berlalu. Teman lamanya sudah tidak ada lagi di sini, namun dia mendengar berita duka mereka. Saat ini, Ye Fan melihat tuan keluarga Wang lagi, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia mencibir dalam hati. Saudara Wang membesarkan seorang putra yang baik, tidak hanya mendapatkan warisan Kaisar Agung Kekacauan Kuno, dia juga mendapatkan rahasia kekosongan yang tak tertandingi, yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Saya belum pernah mendengar seseorang mengolah dua jenis kitab suci yang sempurna pada saat yang bersamaan. Ketika Wang Chengkun mendengar pujian seperti ini, wajahnya secara alami penuh dengan senyuman. Yang paling dia banggakan adalah putra sulungnya. Meskipun usianya masih muda, kultivasinya sudah memungkinkan dia untuk memandang rendah dunia, memiliki keberuntungan besar yang langka. Saat itu, ketika dia bersaing untuk posisi klan Lord, dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Semuanya karena putranya sudah luar biasa ketika dia masih muda, dan pada akhirnya, leluhur tua klan memilihnya. Ngomong-ngomong, kepergian tubuh ilahi benar-benar merupakan jenis penyesalan. Keponakan yang layak dari keluarga Wang tidak akan meninggalkan pikiran apapun, kan? Jika dia tidak bisa memverifikasi Dao karena ini, maka itu benar-benar penyesalan. Seorang monster tua berkata. Wang Chengkun berkata, sayang sekali, dia melarikan diri dari dunia ini, kalau tidak, darahnya pasti akan memercik di atas jubah perang putraku, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Semua orang tahu bahwa bakat perang surga keponakan Wang Teng yang layak tak tertandingi. Yang tua ini dan yang lainnya akan mundur. Dunia saat ini adalah milik mereka. Dalam pertempuran saat itu, kematian Wang Teng bukan karena kekuatannya kurang. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Saat ini, di depan keluarga Wang, tidak ada yang mengatakan hal yang tidak menyenangkan, semuanya mengucapkan kata-kata yang menyanjung. Orang tua ini benar-benar berkulit tebal, benar-benar memperlakukan putranya sebagai kaisar masa depan. Kekalahan adalah kekalahan, tidak perlu ditutup-tutupi. Li Tian berkata dengan jijik. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah tanah suci ras iblis, mereka tidak bisa mengambil tindakan di sini, atau mereka akan menyinggung semua klan iblis di pegunungan selatan. Saudara Wang, ada beberapa rumor di luar, mengatakan bahwa klan Anda menyerang sebuah desa kuno dan benar-benar musnah. Aku ingin tahu apakah ini benar. Akhirnya, seseorang mengangkat masalah ini. Ini adalah sesuatu yang ingin diketahui banyak orang. Di mana ada orang, di situ pasti ada Jianghu. Di mana ada Jianghu, di situ akan ada rasa syukur dan dendam. Hidup itu tak terelakkan. Tentu saja, ada juga banyak orang besar yang tidak menyukai keluarga Wang. Seseorang diam-diam mengejek, saya mendengar bahwa fisik ilahi telah muncul lagi. Pertempuran di pegunungan semuanya dilakukan oleh dia sendiri. Dia sendirian membunuh semua orang di keluarga Wang. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Meskipun tidak terlalu sarkastik, itu masih sangat menusuk telinga. Ekspresi Wang Chengkun langsung membeku, dan dia berkata, klan saya sebenarnya menantikan kembalinya orang bermarga Ye itu. Kami ingin membunuhnya dan mengambil darah sucinya untuk memurnikan obat, tapi sayangnya, pengecut itu melarikan diri. Pertempuran di pegunungan yang dalam hanyalah seseorang yang menyamar sebagai dirinya untuk mengacaukan situasi. Niat mereka jahat. Li Tian menyenggol Ye Fan dan berkata, anak nakal tua ini benar-benar bukan hal yang baik. Bahkan babi hutan tidak bisa menggigit kulitnya yang tebal. Tidak peduli apa, putranya dikalahkan di masa lalu, jadi mengapa dia selalu memfitnahmu? Banyak pembudidaya datang ke menara pengawas kuno, dan kebanyakan dari mereka adalah petinggi ras iblis. Ada juga banyak master sekte manusia, dan mereka semua memiliki pendapat sendiri tentang pertempuran suku barbar. Ada berbagai macam pendapat, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berpikir bahwa Ye Fan bisa kembali. Di tempat ini, selain orang-orang besar, ada juga keturunan mereka. Mereka semua adalah pewaris yang paling menakjubkan, jika tidak, mereka tidak akan bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Para pria muda dan tampan serta wanita cantik ini dibawa ke sini. Salah satu alasannya adalah untuk memperluas wawasan mereka, dan yang kedua adalah untuk bersaing satu sama lain. Apa yang kulihat? Seorang iblis wanita yang dapat mengubah semua makhluk hidup menjadi terbalik, begitu cantik hingga membuat orang tercekik. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah dia adik Yi Qingwu. Bagaimana dia bisa begitu cantik? Air liur Li Tian hampir mengalir keluar, dan dia meneguk secangkir besar anggur.
Para pemuda dan pemudi juga berdiskusi dengan penuh semangat, mendiskusikan dao, dan membandingkan catatan. Bahkan ada beberapa yang diam-diam bersaing satu sama lain. Di antara mereka, ada seorang wanita yang sangat menarik perhatian, seperti mutiara ilahi di laut, mempesona. Itu adalah Qi Huoshui. Bertahun-tahun telah berlalu, dan adik perempuan Nan Yao menjadi semakin cantik. Kulitnya seputih salju dan halus, dan rambut hitamnya berkilau seperti sutra. Dia anggun dan bergerak, dan dia tidak jauh. Qi Huoshui sangat peka terhadap tatapan semacam ini. Dia berbalik dan memelototi Li Tian, tetapi kemudian dia tertegun lagi, dan cangkir giok di tangannya hampir jatuh ke tanah. Fisik orang suci telah kembali. Qi Huoshui tahu bahwa akan ada kekacauan besar hari ini. Karena Ye Fan berani muncul di sini, dia pasti tidak akan bersikap baik. Dia pasti datang untuk membunuh. Wanita cantik yang bisa membawa kejatuhan sebuah negara, ini memiliki pesona yang berbeda saat dia linglung untuk sementara, dan banyak orang terpana. Dapat dilihat bahwa Wang Chengkun sangat membenci Ye Fan. Setiap kali dia disebutkan, dia akan menginjak atau mengejeknya, seolah-olah dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kaki putranya. Anak nakal tua ini, adalah fakta bahwa putranya kalah darimu saat itu. Tidak apa-apa jika dia mencoba menutupinya, tapi apa yang bisa dipamerkan? Mari kita tinggalkan istana kekaisaran iblis sebentar lagi dan bertarung sampai mati, kata Li Tian. Dari awal hingga akhir, Ye Fan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia seteguh gunung Tai. Tidak lama kemudian, dia bahkan berdiri dan meninggalkan menara pengawas kuno, berjalan keluar. Itu karena Li Tian telah berjalan dan memprovokasi keluarga kerajaan dengan cara yang sangat mencolok. Dia mengumumkan bahwa dia adalah master sekte dari jalan keinginan duniawi. Dapat diasumsikan bahwa setelah dia meninggalkan istana kekaisaran iblis, orang-orang dari keluarga Wang pasti akan mencegat dan membunuhnya. Ye Fan mengikuti jalur batu biru kuno dan berjalan keluar dari kedalaman pegunungan selangkah demi selangkah. Tidak ada yang bisa terbang di sini, jadi dia mengagumi pemandangan di sepanjang jalan, yang membuat kagum banyak murid ras iblis. Dia menyatu dengan langit dan bumi, menyatu dengan gunung dan sungai. Setiap langkah yang diambilnya sangat berirama, dan ada semacam dao yang tidak akan pernah berubah yang beredar di sekelilingnya. Itu sangat transenden. Ye Fan berdiri di luar gunung dan menatap ke kejauhan. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan bahkan burung-burung menganggapnya sebagai sepotong kayu rambat dan hinggap di bahunya. Matahari merah bergerak ke arah barat. Suara lonceng berdering di udara, dan banyak pembudidaya menuruni gunung satu demi satu. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak memperhatikannya. Setelah beberapa waktu, keluarga Wang dari dataran tinggi utara muncul. Orang-orang ini semua memiliki kekuatan magis yang mendalam, dan mereka semua adalah makhluk yang kuat. Mereka berdiri berdampingan, dan sebenarnya ada 8 orang. Mereka siap untuk mencegat dan membunuh Li Tian di sini. Semua orang berhenti, semuanya terkejut. Keluarga Wang dari Northern Plains memang menakutkan. Termasuk 7 makhluk kuat yang mati di suku barbar, total 15 tokoh besar datang ke pegunungan-pegunungan selatan. Berapa banyak makhluk kuat yang bisa dikirim oleh satu keluarga? Ada beberapa makhluk kuno di antara mereka yang menyamar. Ada iblis kuno dan master sekte ras manusia yang mengembangkan mata surga dan melihat misteri di dalamnya. Mereka berbicara seperti ini. Orang-orang keluarga Wang sudah lama menjadi tidak sabar. Mereka ingin menyingkirkan Li Tian secepat mungkin, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa bajingan ini bahkan tidak akan bergerak setelah melihat keindahannya. Dia tidak keluar sama sekali, membuat mereka merasa kesal. Tiba-tiba, Wang Chengkun dan yang lainnya terkejut. Mereka merasakan gelombang niat membunuh yang terselubung. Seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan saat ini sedang berjalan selangkah demi selangkah. Dia benar-benar menjadi satu dengan denyut nadi langit dan bumi, menekan ke arah mereka semua. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Seorang tetua keluarga Wang berteriak. Akulah yang akan membunuhmu. Rambut hitam Ye Fan tidak berantakan, tapi menutupi setengah dari wajahnya. Ada juga lapisan kabut yang melingkar di sekitarnya. Pada saat ini, suaranya dingin dan tanpa emosi. Kekuatan besar mana yang ingin menyerang keluarga Wangku? Ekspresi Wang Chengkun sangat dingin. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Tidak ada kekuatan besar. Aku akan membunuh kalian semua sendirian. Ye Fan maju selangkah demi selangkah. Bunuh kami semua sendirian. Orang-orang keluarga Wang ingin tertawa, tapi mereka tidak bisa. Mereka hanya merasa tubuh mereka agak dingin.
Semua orang yang hadir tercengang. Siapa orang ini? Dia berani memblokir istana kekaisaran iblis sendirian dan membunuh 8 makhluk kuat dari keluarga kuno dataran utara. Seberapa besar keberanian dan kekuatan yang dia miliki untuk melakukan ini? Dari mana anak nakal yang tidak tahu apa-apa ini berasal? Beraninya dia berbicara omong kosong seperti itu di sini. Ekspresi Wang Chengkun suram. Beberapa tetua di sampingnya juga mencibir. Mereka menyerang di tempat dan mempermalukan Ye Fan secara ekstrim. Mereka menamparkan pipi Ye Fan. Ye Fan mendengus dingin dan mengulurkan tangan kanannya. Sebuah tangan emas besar naik untuk menyambut tamparan itu dan menghancurkan tamparan itu menjadi beberapa bagian di tempat. Tetua itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tapi pada saat berikutnya, suaranya berhenti melengking. Tangan emas yang besar itu terlalu cepat. Tangan itu membuat lintasan di udara dan tidak bisa dihindari. Tangan itu menamparkan wajahnya. Seluruh wajahnya hancur di tempat dan terbang seperti pecahan porselen. Tangan emas besar itu berubah menjadi sebuah tamparan, dan itu sangat keras. Puff. Dengan suara aneh terakhir, kepalanya hancur seperti labu yang pecah. Dia meninggal di tempat. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah seorang ahli tertinggi. Dia gagal mempermalukan orang lain dan ditampar sampai mati oleh pemuda ini di depan mereka. Itu terlalu mengejutkan. Di kejauhan, Qi Huoshui telah memperhatikan sepanjang waktu. Ketika dia melihat pemandangan ini, mulut kecilnya membentuk huruf O. Di sampingnya, iblis selatan muncul. Gunung dan sungai mengalir di matanya, dan bulan-bulan kuno turun. Kultivasinya menjadi semakin dalam saat dia menatap Chu Feng tanpa berkedip. Siapa kamu? Wang Chengkun tercengang. Kultivasi semacam ini terlalu menakutkan. Seorang tetua senior ditampar sampai mati begitu saja. Siapa aku? Anda selalu memikirkan saya. Hari ini, aku kembali untuk membunuhmu, kata Ye Fan dengan tenang. Itu kamu. Ekspresi Wang Chengkun segera berubah, dan tubuhnya bergetar. Anggota klan Wang lainnya dengan cepat memblokir di depan dan melindungi Wang Chengkun di belakangnya. Mereka semua bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Jika pemimpin klan mereka terbunuh, itu benar-benar akan menjadi tamparan kejam bagi wajah klan mereka. Jika saya ingin membunuh seseorang, tidak ada gunanya jika Anda bersembunyi di aula istana mendung. Ye Fan berjalan ke depan. Rambut hitamnya menari dengan kacau saat dia memaksa mundur 7 ahli tertinggi sendirian. Adegan semacam ini membuat semua orang tercengang. Siapa sebenarnya dia? Banyak orang menanyakan pertanyaan ini. Orang-orang di wilayah ini semua ketakutan. Mungkinkah dia benar-benar kembali? Beberapa orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dia telah kembali. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang mundur karena terkejut. Ye Fan bergerak. Ki darah emas mengalir dari seluruh tubuhnya, menenggelamkan tempat ini. Dia berkata, hari ini, saya akan membunuh orang tua Wang Teng terlebih dahulu. Lain kali, saya akan pergi ke dataran utara dan langsung membunuhnya. Boom! Surga yang meluap dengan kekuatan ilahi meletus. Seolah-olah dewa iblis kuno telah hidup kembali dan muncul kembali di dunia ini. Tinju Ye Fan meledak. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali dan segera menggunakan tinju 6 jalur reinkarnasi. Meskipun 2 orang di bagian paling depan menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa memblokir kekuatan tinju yang seperti samudra ini sama sekali. Sepasang tinju emas menyapu semua yang ada di jalan mereka, menghancurkan kedua orang itu berkeping-keping di tempat. Pasta darah, patah tulang, dan rambut beterbangan ke segala arah. Dia benar-benar kembali. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ini terlalu tak terbayangkan. Semua orang terkejut. Fisik orang suci yang telah menghilang selama 12 tahun dan meninggalkan dunia ini benar-benar muncul kembali di dunia ini dan muncul lagi. Ye Fan meraung dengan keras. Seolah-olah guntur kekacauan utama dari 9 langit turun ke dunia ini. Pegunungan yang tak berujung runtuh, dan para ahli tertinggi di depan semuanya batuk darah dalam jumlah besar. Tubuh mereka retak saat mereka terhuyung-huyung ke belakang. Peng! Ye Fan mengulurkan tangan emas besar dan meraih Wang Chengkun dengan satu gerakan, mengangkatnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang berani mempercayai apa yang mereka lihat. Ini adalah seorang ahli tertinggi. Fisiknya yang suci benar-benar terlalu kuat. Lepaskan dia. Seluruh tubuh tetua itu dipenuhi sisik saat dia berteriak, apakah kamu tahu siapa kami dan dari mana kami berasal? Bukankah itu hanya makhluk kuno? Enyahlah. Ye Fan mencibir dengan jijik. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, mematahkan tulang dan uratnya di tempat. Chapter 762 menaklukkan dunia.
Istana Kekaisaran Iblis tersembunyi di kedalaman pegunungan. Ada kekuatan yang bisa memutuskan 3000 dunia. Tempat itu diselimuti oleh aura iblis yang pekat dan sangat misterius. Jalan setapak berbatu biru yang tenang mengarah ke kedalaman pegunungan kuno ini. Pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit, setinggi pegunungan. Tanaman merambat raksasa setebal puluhan kaki, menutupi seluruh punggung gunung. Di luar gunung, Ye Fan sendiri sedang menekan kelompok musuh. Menghadapi 8 ahli hebat dari klan Wang dari dataran utara, dia menyerang dengan kekuatan penuh, menekan semua orang. Dia menggendong Wang Chengkun seperti menggendong angsa mati. Dengan setiap langkah yang dia ambil, serangan besar di depannya akan mundur 3 langkah. Adegan ini sangat mencengangkan. 8 yang maha kuasa. Kehebatan pertempuran yang menakutkan seperti apa ini? Namun mereka diintimidasi oleh satu orang, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah seperti kawanan domba yang menghadapi Raja Harimau. Ah! Wang Chengkun menggeram. Sebagai pemimpin sebuah klan, diseret seperti anjing mati seperti ini adalah penghinaan besar yang membuat paru-parunya ingin meledak. Tamparan! 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 Ye Fan mengangkat tangannya dan menamparnya, menyebabkan giginya rontok dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak segera mengambil nyawanya, jika tidak, tamparan ini akan mengubah kepalanya menjadi semangka busuk. Di sekelilingnya, semua orang linglung, merasakan kedinginan di sekujur tubuh mereka. Ini adalah pemimpin klan dari klan terpencil di dataran tinggi utara, namun dia diangkat dan ditampar. Apa bedanya ini dengan cerita fantasi? Bahkan jika kultivasi Wang Chengkun tidak bagus dan dia hanya seorang ahli hebat biasa, statusnya ada di sana. Pemimpin klan abadi memiliki otoritas besar, memandang rendah dataran utara dan dunia. Statusnya sangat mulia dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia mewakili klan terpencil, dan ditampar seperti ini sama saja dengan menamparkan wajah semua orang di klan. Ini adalah penghinaan terhadap klan yang abadi. Wang Chengkun tercengang, lalu dia meraung seperti binatang buas. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkan pemuda yang dia benci selama lebih dari 10 tahun ini. Tampar! Tampar, tampar. Namun, menghadapi semua ini, Ye Fan hanya menanggapi dengan tamparan keras di wajahnya. Gigi lainnya rontok. Ah! Wang Chengkun hampir menjadi gila. Ini adalah penghinaan besar. Dia tahu dia sudah tamat. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia tidak bisa lagi menjadi pemimpin klan. Ye Fan menamparnya lagi, menyebabkan raungannya berhenti tiba-tiba. Dia berdiri di sana seperti dewa iblis, sangat mendominasi. Semua orang tercengang. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi? Pemilik warisan abadi ditampar mulutnya oleh orang lain, perasaan ini terlalu tidak nyata. Aku tidak melihat sesuatu, kan? Fisik ilahi telah kembali dan menamparkan wajah keluarga Wang. Apakah itu dia? Wajahnya diselimuti kabut, dan bahkan mata surga tidak bisa melihatnya. Namun, energi darah emas itu pasti dia. Itu benar-benar dia, orang yang menghilang selama 12 tahun telah muncul lagi, menekan 8 ahli hebat dari suku Wang dataran utara sendirian. Di sekitarnya, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Pemandangan di depan mata mereka terlalu berdampak. Kulit Qi Hao Shui seperti batu giok halus. Bibirnya merah dan lembab, dan bulu matanya sangat panjang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka bertemu lagi, kehebatan pertempuran Ye Fan akan begitu menakutkan. Di samping, rambut hitam iblis selatan tersampir di bahunya. Ekspresinya serius saat dia diam-diam menyaksikan pertempuran. Matanya sangat dalam, dan ada bintang, bulan, dan bintang-bintang yang samar-samar terlihat di dalamnya. Iblis besar pegunungan selatan, master sekte umat manusia, dan pewaris yang mereka bawa semuanya mengalami gelombang emosi yang hebat, sulit untuk tenang. Mereka tercengang dengan kehebatan pertempuran Ye Fan dan ingin tahu bagaimana dia bisa kembali. Ye Fan memegangi Wang Chengkun terbalik saat dia melangkah maju. 4 tetua senior yang tersisa semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Suara berderak keluar dari tubuh mereka saat mereka melepaskan lapisan kulit manusia untuk digantikan oleh sisik tebal. Keempatnya adalah makhluk kuno, dan tidak ada satupun dari mereka yang manusia. Jelas bahwa mereka memiliki motif tersembunyi untuk datang ke Istana Kekaisaran Iblis Pegunungan Selatan seperti ini. Hal ini menyebabkan wajah dari berbagai orang besar dari ras iblis menjadi agak dingin. Makhluk kuno dengan kepala penuh rambut ungu dan tanduk di kepalanya berbicara. Sisik hijau berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Kami bukan orang dari keluarga Wang dari dataran tinggi utara. Bukankah itu sama? Bukankah kalian semua menghentikanku untuk menyerang barusan?
Ye Fan tidak berhenti sama sekali dan terus berjalan ke depan. Energi darah emas melonjak di sekujur tubuhnya saat dia menekan maju. Peng! Makhluk kuno ini mengalami tekanan berat. Seluruh tubuhnya terasa seolah-olah disambar petir. Garis-garis tanda darah muncul di tubuhnya. Ada beban jutaan kati di depannya yang tidak bisa dia hindari sama sekali. Peng! Ye Fan melangkah maju dan melambaikan tangannya, menamparkan wajahnya. Seketika itu juga, setengah dari wajahnya hilang. Wajahnya seperti labu berdarah, terdistorsi hingga tak bisa dikenali. Seluruh tubuhnya terbang keluar. Apakah kau ingin bermusuhan dengan rasku? Kami datang dari lembah dewa, ras kerajaan besar di antara banyak ras. Perintah kami berasal dari zaman kuno, dan tidak ada yang berani membangkang. Kamu, makhluk kuno lain mencaci maki dengan keras. Ini bukan zaman kuno. Jika Anda ingin memerintah dunia, saya akan mengirim Anda kembali. Ye Fan mengambil langkah maju. Dengan teriakan ringan, aliran energi darah emas mengalir keluar dari mulutnya, menyebabkan makhluk kuno di depan berteriak dengan sedih. Dia menggunakan segala macam harta karun kuno untuk memblokirnya, tetapi semuanya hancur. Dia mendongakkan kepalanya ke belakang dan terbatuk-batuk. Dia terlempar dan jatuh ke dalam debu. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Berbagai ras dari zaman kuno akan segera muncul. Mereka yang dapat beradaptasi dengan situasi akan membuat pilihan yang bijaksana, namun kamu memilih untuk menjadi musuh kami. Makhluk kuno ketiga berteriak. Sepertinya kamu adalah orang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Domain suci emas muncul di luar tubuh Ye Fan, mencegah semua teknik menyentuhnya. Dia dengan tenang mengambil langkah maju. Serangan di depannya semuanya tidak efektif. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Makhluk hidup kuno itu hanya punya waktu untuk berteriak sebelum dia terlempar oleh tamparan itu. Kemudian, makhluk itu meledak di udara, berubah menjadi tumpukan tulang yang patah dan daging yang berdarah. Di kejauhan, semua penonton menahan napas. Ini adalah makhluk purba yang kuat, namun mereka terbunuh begitu saja. Tidak ada keraguan sedikit pun. Hal ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Sekarang, berbagai ras dari zaman kuno bangkit kembali satu demi satu. Era kekacauan yang tak tertandingi dan menakutkan akan segera tiba. Semua kekuatan besar di dunia berusaha melindungi diri mereka sendiri, takut bahwa mereka akan terseret ke dalam kekacauan yang gelap. Mereka tidak mau menyinggung makhluk-makhluk kuno, terutama yang berasal dari ras raja. Namun Ye Fan sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia membunuh mereka di tempat, bahkan jika mereka berasal dari lembah dewa. Itu tidak masalah sama sekali. Tiga makhluk kuno yang tersisa merasakan jantung mereka berdebar. Setelah berkeliaran di dunia, tidak ada satu manusia pun yang tidak memperlakukan mereka seperti apapun. Orang ini membunuh mereka seolah-olah mereka adalah ayam atau bebek. Lembah dewaku. Kalian tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Kalian harus memahami konsekuensi dari memilih untuk bermusuhan dengan rasku. Pada saat ini, mereka jelas-jelas menampilkan wajah yang berani. Rasmu. Aku akan pergi membunuh Zitiandu. Ye Fan mencibir. Setelah Tuan Muda Lembah Dewa memimpin orang-orang untuk memaksa Dongfang Ye memanjat tebing elang jatuh dan menodai dinding batu dengan darahnya, Ye Fan telah bersumpah untuk membunuh Zitiandu dengan tangannya sendiri. Kamu ingin membunuh Tuan Muda dari rasku. Menurutmu Lembah Dewa itu tempat seperti apa? Dulu, kami memandang rendah dunia, dan tidak ada yang berani membangkang. Bang! Ye Fan mengambil satu langkah ke depan, dan aura yang kuat meletus. Itu membumbung tinggi ke 9 langit dan turun ke 9 neraka. Dia seperti dewa iblis, dan kekuatannya yang seperti lautan melonjak. Tekanan itu menyebabkan makhluk kuno di depannya gemetar dan berlutut di tanah. Dia tidak ingin mempertahankan postur tubuh yang memalukan ini, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, tubuhnya gemetar, dan bahkan giginya bergemeletuk. Zitiandu, Yuan Gu, aku akan membunuh mereka berdua. Ye Fan mendengus dingin. Wilayah suci emasnya meluas, dan dia seperti dewa yang diselimuti lingkaran cahaya ilahi. Yuan Gu. Mendengar nama ini, tidak hanya ketiga makhluk purba itu, tetapi juga banyak raksasa umat manusia yang terkejut. Ini adalah ahli ras kuno muda yang tak tertandingi di era modern. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Itu adalah garis keturunan raja-raja kuno, dan di dalam diri mereka mengalir darah kekaisaran yang tak terkalahkan. Kata salah satu makhluk kuno. Ye Fan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia dengan tenang dan kuat melangkah maju, berdenyut dengan gunung, sungai, dan semua makhluk hidup. Ada ritme yang menakutkan pada langkahnya, dan sebuah dao beredar.
Setiap langkahnya seperti suara genderang surgawi. Puff. Irama yang menakutkan menyebabkan ketiga makhluk purba itu memuntahkan darah di setiap langkahnya. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Bang, bang. Dua makhluk purba lainnya tidak bisa mengendalikan diri dan juga berlutut di tanah. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepala mereka, tetapi tidak bisa. Nadi mereka berdenyut-denyut, dan mereka tidak bisa bangun sekeras apapun mereka berusaha. Puff. Cahaya ilahi keemasan melonjak. Langkah kakinya perlahan dan kuat turun. Mereka terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Ye Fan dikelilingi oleh cincin dewa. Dia seperti dewa yang berjalan di dunia manusia. Ketika langkah kedelapannya turun, itu seperti pedang surgawi yang kembali ke sarungnya. Dengan suara kiang, ketiga makhluk kuno yang berlutut di tanah semuanya hancur, berubah menjadi genangan darah. Pemandangan ini membuat semua orang ngeri. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka dari kepala hingga kaki, menghasilkan gelombang udara dingin. Mengapa pertempuran berakhir lagi? Apakah saya datang terlambat? Li Tian berlari dari kedalaman pegunungan. Di belakangnya ada seorang iblis wanita yang menyihir sampai ke titik rayuan. Bang! Ye Fan menghantam Wang Chenkun ke tanah. Semua tulang di tubuhnya patah di tempat, merenggut separuh nyawanya. Master Sekte dari Jalan Keinginan Duniawi telah tiba. Li Tian bergegas mendekat dan turun dari langit. Dia menginjak dada Wang Chenkun dan berkata, "Bukankah kamu ingin membunuhku, kura-kura tua? Mengapa kamu tidak bisa menunggu lebih lama? Kamu benar-benar tidak bisa menerima pukulan." Wang Chenkun memuntahkan darah. Setengah dari itu karena kemarahan, dan setengahnya lagi karena cedera. Hari ini, dia menderita penghinaan besar. Reputasinya benar-benar hancur. Bahkan jika keajaiban terjadi dan dia bisa selamat, posisi kepala keluarga ini juga akan berakhir. Para anggota klan pasti tidak akan mengizinkannya untuk melanjutkan. Li Tian ingin mencari roh primordialnya, tetapi dengan suara Po, lautan kesadaran tuan keluarga Wang runtuh. Itu berubah menjadi cahaya yang merusak dan bergegas keluar, hampir melukainya. Ye Fan menggigil dalam hati. Bahkan lautan kesadaran tokoh tingkat Master Sekte memiliki teknik terlarang yang disiapkan. Itu benar-benar sedikit menakutkan. Bahkan warisan abadi itu sangat misterius. Semua orang tercengang. Seorang kepala keluarga dari keluarga Huanggu telah meninggal. Ini jelas merupakan masalah besar yang akan mengguncang dunia. Kelima wilayah pasti akan dilemparkan ke dalam kekacauan dan berita akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kultivasi Wang Chenkun mungkin tidak cukup untuk mengejutkan dunia, tetapi statusnya terlalu tinggi, sangat mulia. Mustahil bagi dunia untuk tidak terguncang bahkan jika dia tidak ingin mati seperti ini. Urat nadi kuno tempat istana kekaisaran iblis berada sangat luas. Semua ras iblis yang bisa berkultivasi di sini semuanya memiliki latar belakang yang hebat. Lebih dari 100 li jauhnya adalah tempat budidaya iblis selatan. Di tempat ini, pohon-pohon kuno bahkan lebih tinggi dari pegunungan. Jalan batu biru itu sangat dalam dan tenang, mengarah ke tanah yang damai. Iblis selatan merebus air secara pribadi. Semua jenis peralatan teh diletakkan di atas meja kayu kuno. Kemudian, dia menunjukkan semacam upacara minum teh yang dapat memurnikan jiwa seseorang. Mereka mencicipi teh yang harum dan mendengarkan musik kecapi. Untuk sesaat, mereka memasuki kondisi kekosongan yang tak terlukiskan. Tidak jauh dari situ, Qi Huo Shui secara pribadi memainkan kecapi. Sangat indah dan menyenangkan untuk didengarkan, membersihkan jiwa seseorang. Chapter 763 Malam Berdarah. Piring perak itu menggantung tinggi di langit saat cahaya bulan yang terang menyinari. Pohon-pohon pinus kuno berdiri tegak di atas gunung dengan mata air yang jernih mengalir dari akar-akarnya. Ini adalah pemandangan yang tenang dan damai. Mereka duduk bersila di bawah sinar bulan. Tidak ada suara bising sedikit pun, tenang dan damai. Ada aura dunia lain yang tenang dan alami. Belum lama ini, darah Ye Fan masih mendidih saat dia menebas 8 eksistensi besar. Dia seperti dewa perang yang memandang rendah dunia, menindas orang sampai mati lemas. Tapi sekarang, dia seperti makhluk abadi yang dibuang, tidak bergerak dan transenden seolah-olah dia akan menunggangi angin. Dia seperti dewa kematian Asura, tapi dia setenang anggrek salju di lembah. Yang satu bergerak dan yang lainnya diam. Mereka adalah dua temperamen yang sangat berbeda. Suara kecapi itu halus dan penuh semangat. Seolah-olah jimat-jimat ilahi melompat-lompat dan mengalir keluar dari jari-jarinya yang ramping, membuat sketsa pemandangan yang damai. Cahaya bulan menyinari, membuat kulitnya yang putih bersinar.
Jari-jarinya menari seperti peri, seolah-olah dia diukir dari batu giok yang hangat. Tidak ada yang berbicara dan tidak mengganggu keadaan Dao ini. Mereka diam-diam mengaguminya. Air mendidih lagi. Iblis Selatan berdiri dan menunjukkan upacara minum tehnya yang luar biasa. Setiap gerakannya memiliki kekuatan aneh yang menenangkan hati seseorang, menenangkan pikiran, dan memurnikan pikiran. Hal ini membuat diri seseorang menjadi damai dan tenang. Ini adalah upacara minum teh sejati yang dapat memurnikan jiwa seseorang. Hal ini membuat kecemasan Ye Fan atas kematian temannya menghilang. Dia perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah sekian lama, Iblis Selatan berkata, Zitiandu ada di Pegunungan Selatan. Zitiandu adalah anggota ras kuno muda yang melakukan perjalanan bersama dengan Wang Teng 12 tahun yang lalu. Kekuatannya begitu kuat sehingga membuat orang menggigil. Dia adalah penguasa muda lembah dewa. Seberapa kuat dia? Litian terbangun dari ketenangannya dan bertanya sambil menyeruput tehnya. Pada saat yang sama, dia dengan linglung menatap Qi Yuesan. Dia jauh lebih kuat dari Wang Teng 12 tahun yang lalu. Kata Iblis Selatan. Rambut hitamnya yang tebal menutupi bahunya. Gunung dan sungai muncul di matanya bersama dengan bulan kuno. Dia tak terduga. Kau ingin memberitahu kami bahwa dia sangat kuat. Selain itu, Wang Teng saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Dia bahkan lebih menakutkan, jauh melampaui masa lalu. Kata Yan Yixi. Aroma itu bertahan, menyebabkan jiwa seseorang menjadi lebih baik. Ini adalah teh paling berharga di dunia, yang berasal dari pohon teh pemahaman Dao. Daun yang terbang keluar dari gunung abadi dan mendarat di dunia luar sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Nan Yao menggunakannya untuk menjamu para tamu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi beberapa dari mereka bisa mengatakan bahwa dia menggunakan hatinya untuk memahami Dao-nya sendiri. Tempat ini menjadi semakin sunyi. Seberapa kuat Yuan Gu? Ye Fan bertanya. Dia sudah lama memutuskan bahwa dia akan membunuh orang ini untuk memahami hati Dao-nya dan membalaskan dendam teman lamanya. Aku berada 10 li darinya. Ketika saya berbalik, saya melihat siluetnya. Dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi dan sangat kuat. Monster Selatan tidak banyak bicara, tapi kata-katanya sangat berbobot. Dia tidak melebih-lebihkan, dan juga tidak menjelaskan secara rinci. Dia berbicara dengan tenang dan jujur, tetapi itu membuat orang merasakan tekanan yang besar. Iblis Selatan pernah memasuki hutan belantara timur sendirian, ingin menyaksikan para ahli muda yang menakutkan dari ras kuno satu per satu. Namun, pada akhirnya, dia hanya melewati Yuan Gu. Dia belum melihat Huang Sudao, Pangeran Surgawi, Taois Ulat Sutra Ilahi, atau Kilin Api. Pertempuran hari ini akan mengguncang seluruh 5 wilayah. Apakah Anda ingin menyelamatkan teman-teman lama Anda dari bahaya? Apakah menurutmu mereka masih hidup? Iblis Selatan dengan tenang menatap. Ye Fan meletakkan cangkir tehnya dan menatap ke kejauhan. Aku harap masih ada orang yang hidup. Biarkan semua musuh datang untuk membunuhku. Aku akan menghadapi mereka semua. Apa kamu tidak takut bahwa musuh tidak ada habisnya? Bisakah kamu memblokir mereka semua? Qi Huo Shui memiliki kulit es dan tulang giok, tetapi ketika dia tersenyum, ada pesona yang menawan dan genit. Jika mereka datang, aku akan membunuh mereka semua, kata Ye Fan. Di kejauhan, ekspresi iblis-iblis tua itu tidak bisa tidak menjadi lesu. Kemudian, mereka mengangguk. Ayo, aku, anak ilahi Litian, telah turun ke sini. Pasti akan ada pertempuran yang mengguncang dunia untuk meningkatkan kekuatan suci ortodoksi keinginan duniawi kita. Litian berapi-api. Qi Huo Shui mengerutkan bibirnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Cantik, jangan meremehkan saya. Saya adalah master sekte dari ortodoksi keinginan duniawi. Sekte saya akan berkembang di wilayah bintang biduk. Di masa depan, saya akan menguasai dunia. Bukankah dia hanya seorang pemerkosa? Qi Huo Shui berkata dengan gagah berani. Dia memasang ekspresi jijik dan berkata, bahkan jika saya belum membunuh 1000, saya telah membunuh setidaknya 800. Malam itu sunyi, dan aroma bunga-bunga merasuk ke dalam udara. Hutan pinus menjadi sunyi kembali. Setelah sekian lama, Ye Fan bertanya pada Iblis Selatan tentang situasi di Tanah Terbuang Timur. Informasi yang dia peroleh mirip dengan apa yang dia dengar sebelumnya. Ketika saya memasuki Tanah Terbuang Timur, saya membunuh beberapa ahli dari ras kuno. Mereka semua berasal dari ras yang sama dengan era primordial, tapi aku tidak menemukan teman lamamu. Kata Iblis Selatan. Ye Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan Iblis Selatan, jadi sangat sulit baginya untuk melakukan ini. Tapi sekarang,
siapa yang mau memprovokasi ras kuno? Semua orang ingin melindungi diri mereka sendiri di masa kacau di masa depan dan tidak sabar untuk menghindarinya. Ras kuno semuanya memiliki raja-raja kuno yang tertidur. Begitu mereka terbangun, siapa yang bisa menjadi tandingan umat manusia? Jika seseorang benar-benar bermusuhan dengan mereka, pasti akan ada gunungan mayat dan lautan darah. Tidak akan ada yang bisa melawan mereka, dan semua tanah suci akan sulit untuk bernapas. Cahaya bulan seperti asap tipis, menaburi hutan pinus seperti bulu-bulu putih besar. Mata airnya bergemericik. Tempat ini sangat damai, seperti pemandangan yang puitis. Saat itu sudah larut malam. Ye Fan berdiri dan berkata, katakan padaku lokasi spesifik Zitiandu dan bantu aku mengukir formasi teleportasi. Oke. Iblis Selatan berdiri dan meminta Iblis Tua untuk membuka platform formasi kuno di puncak gunung lain. Kamu ingin membunuh Tuan Muda Lembah Dewa sendirian. Itu adalah kolam naga dan sarang harimau. Tidak perlu membicarakan betapa kuatnya dia, dan ada juga sekelompok klan yang menakutkan di sana. Itu adalah benteng bagi mereka untuk memasuki pegunungan selatan. Mata indah Qi Huoshui berkedip. Ye Fan tertawa dan berkata, setelah malam ini, benteng itu tidak akan ada lagi. Sombong. Qi Huoshui meliriknya. Aku mabuk, mati rasa, dan lemas. Jika saya tertawa lagi, saya akan mati, teriak Li Tian. Mati. Qi Huoshui dengan kejam memelototinya. Aku telah menyinggung perasaanmu di masa lalu dan memenjarakanmu selama sebulan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ye Fan meminta maaf. Kamu bisa mati juga. Qi Huoshui membalikkan badan dan menendang Ye Fan ke platform formasi, membuat semua orang tercengang. Gadis ini benar-benar ganas, bahkan menendang tubuh orang suci. Orang harus tahu bahwa ini adalah orang yang kejam yang baru saja membunuh 8 kultivator, termasuk ketua klan dari era Desolate. Kota Burung Vermilion adalah salah satu dari 10 kota kuno besar di Pegunungan Selatan. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, bahkan sebelum era penulisan. Ini adalah kota kuno yang sangat besar. Menurut legenda, ketika fondasi dibangun, burung suci Vermilion berteriak, dan itulah yang menjadi nama kota ini. Pada malam itu, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang terlihat. Sekelompok 3 orang menyeberangi kehampaan dan memasuki kota ini. Iblis Selatan itu tampaknya sangat kuat dan tak terduga, kata Yan Yixi. Orang ini sangat tenang dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia pasti akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Bahkan penjahat Li Tian pun berkata demikian. Ye Fan mengangguk dan berkata, jika dia tidak kuat, mengapa Old Warrior Manor berbicara dengannya secara pribadi? Mereka bahkan mungkin memberinya kuota untuk memasuki wilayah langit berbintang kuno. Ini adalah kediaman kuno yang sangat luas dengan taman dan banyak istana. Itu ditinggalkan oleh iblis surgawi kuno yang memandang rendah seluruh pegunungan selatan di masa lalu. Sekarang, itu hampir ditinggalkan. Ye Fan mendorong pintu dan masuk. Dia tidak mengeluarkan harta karun pertarungannya dan hanya memegang pedang besi biasa di tangan kanannya saat dia melangkah maju. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke tempat penting rasku? Seekor makhluk kuno waspada dan melesat keluar dari pintu. Dia memiliki rambut merah dan taring yang tajam, tubuhnya dipenuhi sisik buaya. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Cahaya pedang dingin bersinar ke segala arah, dan kepala berdarah segera terbang keluar. Roh primordialnya dimusnahkan oleh pedang Qi, dan darah mayat tanpa kepala itu memercik setinggi beberapa meter. Ketika ketiganya berjalan mendekat, ia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Beraninya kau? Hanya beberapa manusia, namun kalian berani masuk ke lembah Dewataku. Beberapa makhluk yang tampak seperti yaksa perak terbang melompat keluar dan memuntahkan seni ilahi. Mereka memancarkan cahaya ilahi yang berkobar saat mereka menyerang. Ye Fan merentangkan wilayah suci emasnya dan melangkah maju. Seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia membunuh dengan cara yang sama seperti sedang berjalan-jalan santai. Satu demi satu kepala terbang ke udara, dan darah bermekaran seperti kembang api yang cemerlang. Itu adalah momen yang mengejutkan, diikuti oleh keheningan abadi. Terlalu cepat, terlalu tajam. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengambil tindakan? Li Tian berteriak. Ye Fan berkata, pergi ke langit dan pegang tungku Dewi, tapi jangan sampai terekspos. Jika Anda melihat ada yang mencoba melarikan diri, hancurkan mereka kembali. Jangan biarkan satu pun melarikan diri hari ini. Jeritan menyedihkan terdengar dari kediaman kuno, mengejutkan banyak pembudidaya di kota burung Vermilion. Mereka semua terbangun dan melihat dari jauh.
Itu dia, tubuh suci lagi. Dia membalas dendam pada orang-orang barbar. Dia kembali setelah 12 tahun, namun dia masih begitu kuat dan menakutkan. Orang-orang terkesiap. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani memprovokasi makhluk purba? Setelah kembali, Ye Fan membunuh dengan cara masuk ke benteng lembah dewa di pegunungan selatan. Dia akan memusnahkan mereka semua. Ah! Malam itu, kota burung Vermilion gelisah. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak ke langit, dan jeritan sedih terdengar terus-menerus. Semua orang merasakan keputusasaan dan kedinginan. Zitian, kemarilah dan terima kepalamu. Ye Fan mengangkat pedangnya yang meneteskan darah dan membunuh dengan cara membunuh ke kedalaman kediaman. Ada lebih dari 60 mayat makhluk kuno tergeletak di sekitar, dan kakinya berlumuran darah. Saudaraku telah kembali ke padang gurun timur. Sesosok makhluk yang menakutkan berjalan keluar. Makhluk itu tidak jauh berbeda dengan manusia, dengan rambut ungu, mata ungu, dan kulit seputih salju. Matanya memuntahkan api kemarahan saat dia berkata dengan dingin, "Kau adalah tubuh suci itu." Dia benar-benar kembali. Sayang sekali. Kalau begitu aku akan membiarkan dia berduka untuk jangka waktu tertentu. Setelah berbicara, Ye Fan mengambil tindakan. Di langit yang jauh, semua orang mendengar gelombang raungan marah. Ada pertempuran sengit yang meletus, dan semua jenis cahaya melonjak. Teknik rahasia kuno yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, dan tempat ini dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, setelah 1/4 jam, sebuah raungan yang tidak diinginkan terdengar. Sebuah kepala yang berlumuran darah terbang ke langit, rambut ungu dan mata ungu, dan kemudian meledak. Setelah itu, jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Beberapa orang dengan jelas melihat bahwa ada sosok yang diselimuti lingkaran cahaya ilahi keemasan yang dengan cepat membunuh orang-orang di kediaman tersebut. Ketika pedang itu turun, kepala akan jatuh ke tanah atau setengah tubuh akan terlempar ke udara. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Darah mewarnai jalan bata hijau menjadi merah. Orang itu seperti Raja Iblis dari neraka. Rambutnya acak-acakan, dan dia membunuh orang seperti Rami. Tidak ada satu pedang pun yang meleset. Setiap kali dia menyerang, sejumlah besar darah akan mengucur, dan kehidupan akan berakhir. Dia kembali setelah 12 tahun dan kembali ke dunia ini. Fisik orang suci itu terlalu kuat dan menakutkan. Inilah yang dipikirkan semua orang. Mereka semua merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan tubuh mereka menjadi sedingin es. Ketika semuanya tenang, ada lebih dari 100 mayat di bawah kaki Ye Fan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan pedang besi merah terlempar ke tanah olehnya. Dengan suara kiang, hati semua orang bergetar. Li Xiaoman, Hua Yunfei, Wang Teng, Sekte Yin Yang, Dunia Manusia, Neraka, Zitiandu, Yuangu. Semua musuh, aku akan menunggumu di pegunungan selatan. Langit dan bumi terdiam. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang telah berlalu sebelum seseorang mengumpulkan keberanian mereka dan memasuki kediaman ini. Ada noda darah di mana-mana, dan mayat di mana-mana. Mereka semua telah terbunuh dalam satu serangan. Sudah berapa lama waktu berlalu, namun lebih dari 100 ahli ras kuno telah mati. Pencapaian semacam ini membuat orang gemetar. 12 tahun telah berlalu, dan fisik orang suci telah kembali. Dalam satu hari, dia membunuh ketua klan Wang dan 6 ahli tertinggi lainnya. Dalam satu malam, dia membunuh lebih dari 100 ahli ras kuno dari lembah ilahi. Semua orang tahu bahwa setelah Fajar menyingsing, berita ini pasti akan menyebar ke 5 wilayah besar. Itu akan menyebabkan keributan besar, dan seluruh dunia akan terguncang. Chapter 764 Perhatian Dunia. Seberkas cahaya merah muncul di cakrawala saat matahari berjuang untuk naik. Kabut bertahan di hutan pegunungan, menciptakan kabut yang berkabut. Akhirnya, matahari merah menyembur keluar dan beberapa helai cahaya lembut memercik ke hutan, memberikan lapisan emas pada kabut dan memberinya vitalitas yang ceria. Embun pagi bergulung-gulung pada rerumputan dan bunga bagaikan mutiara, berkilauan dan tembus pandang. Cahaya warna-warni yang terpancar sungguh indah. Aroma tanah bercampur dengan keharuman rerumputan, memberikan kesan menyegarkan. Kabut belum menyebar dan masih ada kelembapan di hutan. Sebagian kecil matahari merah mengintip keluar, tetapi gunung itu jauh lebih hidup. Semua jenis burung berkicau tanpa henti. Ye Fan berlumuran darah. Dia berdiri tak bergerak selama setengah malam, rambut hitam dan pakaiannya yang berlumuran darah basah kuyup oleh embun. Di sisi lain, Yan Yixi menarik dan menghembuskan nafas sambil menghadapi cahaya pagi. Aliran ki putih mengalir keluar masuk dari mulut dan hidungnya seperti naga bertanduk. Sungguh menakjubkan.
Sungguh tidur yang nyenyak. Saya katakan, salah satu dari kalian bermeditasi dan tidak bergerak sama sekali, sementara yang lain berkultivasi dengan sangat keras. Bagaimana saya bisa menanggung ini? Li Tian berkumur dengan mata air dan mencuci wajahnya. Dia kemudian memetik segenggam kacang pinus dan memakannya sambil berjalan. Ketika matahari terbit, kabut menghilang dan seluruh area gunung menjadi cerah dan gemerlap. Yan Yixi telah menyelesaikan kultivasinya dan membuka matanya. Saudara Ye, apa yang kamu pikirkan? Li Tian meludahkan kulit kacang pinus dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Setelah pertempuran kemarin, namanya pasti akan mengguncang dunia dan dia tidak akan terkalahkan. Ini adalah hal yang luar biasa. Semua wanita cantik di dunia akan melihatnya. Kapan pertarungan yang akan membuat saya terkenal akan datang? Setiap kali, kesempatan itu direnggut. Saya merasakan tekanan yang datang dari jauh. Masa depan akan mencekik saya, kata Ye Fan. Dia menatap ke arah Wastelen Timur, tatapannya tampak menembus pegunungan dan sungai yang luas. Yan Yixi berkata, Huang Sudao, Pangeran Surgawi, Yuan Gu, Kilin Api, Taois Ulat Sutra Ilahi, dan yang lainnya. Anggota ras kuno yang masih muda ini memang menakutkan. Jalan masa depan mereka pasti akan dibangun dengan darah dan tulang. Ye Fan berkata, meskipun orang-orang ini menakutkan, mereka tidak cukup untuk membuatku tidak bisa tidur di malam hari. Saya merasa sulit untuk bernapas di masa depan. Saya khawatir tentang raja-raja leluhur itu. Jika salah satu dari mereka muncul, itu akan menjadi bencana besar. Itu akan menjadi pergolakan yang gelap. Di era kuno, ada puluhan ribu ras, dan di antara mereka, yang paling menakutkan dikenal sebagai ras kerajaan. Seharusnya ada tidak kurang dari 10 ras, dan setiap ras memiliki raja leluhur, dan bukan hanya satu. Hanya dengan memikirkannya saja, seseorang akan merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Di masa depan, jika perang habis-habisan pecah, selain warisan persenjataan kaisar, siapa yang akan mampu melawan mereka? Sial, aku mulai merindukan Ziwei Starfield. Saat itu, saya memiliki Tungku Dewi. Selama aku tidak dikepung, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Tapi setelah datang ke sini, aku menyadari bahwa masa depan tidak baik. Seolah-olah saya mencari masalah. Li Tian menyesali keputusannya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka bersukacita adalah bahwa raja-raja leluhur tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan, dan tidak ada berita tentang salah satu dari mereka yang hidup kembali. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Saat ini, sekte-sekte besar hanya bisa berdoa agar raja-raja leluhur ini hanya ingin menjadi abadi dan tidak memiliki pikiran lain. Itu karena selama tahun-tahun ini, ada beberapa ras kuno yang memang mengirimkan pesan semacam ini. Mereka juga mengirim utusan khusus ke sekte-sekte besar, mengatakan bahwa mereka tidak akan berperang dalam pertempuran berdarah dan hanya membutuhkan sebidang tanah. Menjadi seorang yang abadi terlalu sulit dipahami. Berapa banyak pahlawan yang tulang belulangnya terkubur dalam perjalanan waktu? Sulit dipercaya. Mungkin hanya mereka yang memiliki senjata kaisar kuno yang bisa memiliki kepercayaan diri, tapi jika ras tidak memiliki orang suci, maka situasi masa depan mereka akan tetap mengkhawatirkan. Dari apa yang kami pahami, berbagai ras kuno tampaknya juga merasakan ketakutan yang menahan. Mereka menyelidiki di berbagai tempat dan tidak berani bergerak tanpa hambatan di dunia ini, kata Ye Fan. Apa yang kamu rasakan? Li Tian bertanya. Menurut apa yang dikatakan monster selatan, mereka telah muncul di tempat-tempat di mana para kaisar besar meninggal dunia, serta makam. Mereka sangat berhati-hati. Benar, ini adalah bintang kuno yang bahkan kaisar besar umat manusia akan turun. Pasti ada beberapa rahasia yang mereka takuti, kata Li Tian. Di dunia ini, jika seseorang bertanya apa yang ditakuti oleh raja-raja kuno, tentu saja adalah para kaisar kuno. Mereka takut bahwa mereka memiliki beberapa kartu truf yang menakutkan. Bahkan jika mereka sedang tidur, masih ada orang yang terbangun yang memperhatikan mereka. Itu benar, saya juga berpikir begitu. Mungkin ini satu-satunya hal yang bisa kita gunakan untuk membuat mereka semakin takut, selamanya tidak berani keluar. Kata Ye Fan. Apa yang kamu rencanakan? Yan Yixi bertanya. Aku sudah memikirkannya selama setengah malam. Saya punya ide yang mungkin bisa menekan raja-raja kuno dan membuat mereka tidak berani keluar untuk waktu yang singkat. Kata Ye Fan. Kamu bisa menekan mereka. Li Tian terkejut. Bahkan jika dia mendapatkan senjata kaisar, jika kekuatannya tidak cukup, dia mungkin tidak bisa membuat raja kuno mundur.
Di masa lalu, pasti akan ada kaisar besar yang muncul dalam kegelapan. Era saat ini bahkan lebih dari masa lalu, melampaui semua masa lalu. Ini adalah satu-satunya era yang hebat sejak zaman kuno. Saya yakin mereka juga takut kaisar manusia terkuat akan muncul. Ceritakan tentang itu, kata Li Tian. Jika kita benar-benar melakukannya, akan ada 9 kematian dan 1 kehidupan. Saya harap ini akan efektif dan mengintimidasi mereka, kata Ye Fan. Dunia terguncang, dan 5 wilayah terkejut. Pada hari ini, semua pembudidaya terkejut. Tatapan mereka tertuju pada Jiao Nanling. Semua orang tidak percaya dan merasa itu tidak terbayangkan. Sudah 12 tahun sejak dia meninggalkan planet kuno ini. Fisik ilahi di masa lalu sebenarnya telah muncul lagi, kembali ke dunia ini. Dia telah membunuh 8 ahli hebat dari keluarga bangsawan Huanggu dan membunuh ratusan pahlawan ras kuno di malam hari. Mayat para ahli tergeletak di bawah kakinya, dan pedang besinya berlumuran darah. Pertempuran ini telah mengguncang dunia. Tidak ada satupun pembudidaya di 5 wilayah yang tidak terkejut. Semua ini terlalu mendadak. Pencapaian pertempuran semacam ini terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa kembali? Bagaimana dia bisa muncul di dunia ini lagi? Itu melintasi langit berbintang. Bahkan orang suci kuno mungkin tidak bisa melakukan perjalanan dengan aman. Ini terlalu tak terbayangkan. Dia membunuh begitu banyak ahli sendirian. Setelah 12 tahun, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia bahkan membunuh ayah Wang Teng. Sungguh mendominasi. Sepertinya dia ingin melawan Empire Utara sampai mati. Setelah 12 tahun, pertempuran terakhir akan segera terjadi. Fisik ilahi, dia telah kembali. Ini tak terbayangkan dan benar-benar menakutkan. Sungguh menakutkan. Sebuah pertempuran tunggal mengguncang dunia, menyebabkan gelombang keributan yang hebat. Kembalinya Ye Fan menyebabkan berbagai daerah berada dalam keadaan tidak tenang. Saya merasa bahwa sekarang setelah fisik ilahi telah mencapai tahap penyelesaian kecil, akan sulit baginya untuk menemukan lawan di tingkat kedua fondasi abadi. Dia seharusnya bisa memandang rendah dunia dengan jijik. Ini adalah komentar dari seorang pemimpin sekte tua dari prefektur tengah. Kaisar pusat tidak bertindak selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Hua Yunfei dan anak suci Al-Qaid telah bangkit. Saya ingin tahu siapa yang akan lebih kuat jika mereka bertarung melawan fisik ilahi. Beberapa orang yang berharap dunia berada dalam kekacauan dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang setelah tubuh dewa telah kembali, mungkin dia akan bisa bertarung melawan Huang Sudao dan Yuan Gu, menyebabkan percikan api yang menyilaukan beterbangan. Ini adalah harapan dari seorang kultivator yang tidak berafiliasi yang kuat. Ada beberapa ahli muda tertinggi dari ras kuno dengan darah bangsawan mengalir di pembuluh darah mereka. Masing-masing status mereka setara dengan fisik ilahi dari ras manusia. Jika seseorang bertarung melawan mereka, kemungkinan besar mereka akan mati 9 dari 10 kali. Pasti akan ada seseorang yang bisa menekan fisik ilahi dari ras manusia. Hanya dengan benar-benar bertarung, kita akan tahu siapa yang terkuat. Ini adalah era besar yang melampaui masa lalu. Ini pasti akan menjadi dunia yang berlumuran darah. Siapa yang bisa membuktikan dao mereka, siapa yang bisa menjadi kaisar. Saat ini, tidak ada yang bisa memastikan. Pemenang terakhir pasti akan menginjak-injak darah dan tulang para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bintang-bintang bersinar dengan gemilang, pasti akan ada banyak raja yang jatuh, dan generasi mendatang akan dipenuhi dengan kehancuran. Itu akan menjadi pemandangan luar biasa yang diwarnai dengan darah. Kembalinya Ye Fan menarik perhatian seluruh dunia. Jutaan tatapan tertuju pada pegunungan selatan. Banyak kekuatan besar yang abadi secara khusus mengirim orang untuk memahami situasinya. Reaksi dari berbagai tempat berbeda. Ketika orang-orang dari Sekte Yin yang di prefektur tengah mendengar bahwa Ye Fan telah muncul kembali, ketua sekte saat ini melemparkan cangkir teh di tangannya ke bawah aula utama. Setelah itu, dia memerintahkan banyak murid untuk tidak mengambil satu langkah pun ke pegunungan selatan dan terlebih lagi berhenti di luar gurun timur. Dia kemudian dengan cepat mulai bersekongkol dengan orang tua itu. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Dua dinasti dewa kuno di tanah reruntuhan timur jelas telah menerima lebih sedikit bisnis pembunuhan baru-baru ini. Orang-orang menduga bahwa mereka mengerahkan pasukan mereka untuk menyerang Ye Fan. Memikirkan legenda menakutkan itu, istana kuno yang dibangun dengan tengkorak berbagai raja, dan karpet yang terbuat dari kulit orang suci, semua orang merasakan darah mereka mengalir dingin. Putra dan putri dewa yang paling kuat dari dua dinasti ilahi semuanya dilahirkan untuk membunuh berbagai raja. Mereka adalah para ahli muda yang paling misterius di dunia.
Orang-orang tahu bahwa mereka benar-benar ingin mengumpulkan tengkorak-tengkorak tubuh dewa. Mungkin percikan api yang paling menakutkan akan dinyalakan karena banyak orang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membunuh semua raja. Gurun Timur, Wilayah Selatan, Keluarga Ji. Ji Ziyue cerah dan cantik. Rambutnya menari-nari tertiup angin dan tubuhnya yang ramping dan ringan. Dia tampak halus dan cerdas. Selama bertahun-tahun, lesung pipi kecil yang hanya muncul ketika dia tersenyum jarang muncul. Seluruh pribadinya seperti dunia lain seperti Dewi Bulan, tidak tercemar oleh dunia fana. Pada saat ini, cangkir giok di tangannya jatuh ke tanah, tapi dia tidak peduli. Dia menatap Ji Haoiwei dengan heran dan berkata, sungguh, Ye kecil sudah kembali. Ya, dia ada di sisi lain dan kita ada di sisi langit berbintang ini. Kita terpisah jauh. Dia sudah kembali. Ji Ziyue bergumam dan kemudian tersenyum bahagia. Sepasang lesung pipit kecil yang lucu dan nakal muncul di wajahnya. Pada saat ini, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, ada jejak kabut di matanya. Di sebuah gua kuno klan Ji, di dalam balok es besar, seorang pria berlumuran darah disegel di dalamnya. Luka-lukanya terkikis oleh cahaya hitam. Pada saat ini, dia mentransmisikan indera ilahi dan berkata, Ye kecil telah kembali. Bagus, bagus, bagus. Bunuh semua musuh dan balas dendam kami. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa melihatnya lagi. Kakak Heishui, istirahatlah dengan baik. Kamu pasti akan selamat. Ji Ziyue menghiburnya. Beritahu Ye kecil untuk membunuh Li Xiaoman dan Yuan Gu. Jika tidak, beberapa saudara kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Li Heishui berteriak dengan penuh semangat. Di keluarga Wang di dataran utara, seorang pemuda tinggi dan kekar dengan rambut hitam seperti air terjun dan mata yang tajam berdiri di atas kereta emas kuno. Di sekelilingnya terdapat naga dan burung phoenix, harimau putih dan kura-kura hitam yang bersinar di langit. Dia seperti kaisar surgawi utama, berdiri di atas kereta emas. Cahaya suci keemasan membanjiri dunia. 9 naga sejati, 9 burung phoenix ilahi, 9 harimau putih dan 9 kura-kura hitam menyatu dengan Dao bersama-sama, menciptakan gemuruh keras yang mengguncang langit dan bumi. Ah! Di wilayah utara, ada sebuah gunung hitam yang telah ada sejak zaman kuno. Itu seperti tembok iblis yang memisahkan 3000 dunia dan berdiri dengan megah. Di atasnya, ada sesosok tubuh yang berdiri sendirian dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat ke arah pegunungan selatan dan berkata, fisik suci umat manusia. Menarik. Layak untuk dibunuh. Semakin banyak tempat dan semakin banyak orang yang melihat pegunungan selatan dari jauh. N. Chapter 765 memimpin musuh ke Nanling. Di kedalaman pegunungan, kera-kera menangis dan harimau mengaum. Binatang-binatang aneh mengamuk dan semua jenis burung yang ganas berputar-putar di angkasa. Beberapa seperti naga tetapi memiliki sayap, beberapa seperti burung phoenix tetapi memiliki sisik merah. Itu adalah pemandangan prasejarah. Ini adalah tempat tinggal suku barbar, tersembunyi di kedalaman pegunungan besar. Makhluk yang mereka hadapi semuanya sangat menakutkan dan kuat, dan karena itu, mereka mampu melatih fisik mereka hingga mampu bertarung. Sangat harum. Li Tian mengendus. Ada seekor burung peng di atas api unggun. Tanpa bulu emasnya, panjangnya masih lebih dari 20 meter. Itu ditangkap oleh Dong Fang Ye. Pada saat ini, itu dibagi menjadi ratusan bagian. Banyak anak-anak dan orang tua berkumpul di sekitar api unggun yang berbeda untuk menikmati daging peng. Bulu-bulu ilahi emas itu mengalir dengan kecemerlangan dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Ini membuktikan betapa kuatnya burung ini ketika masih hidup, tetapi sekarang, burung ini telah menjadi hidangan di atas piring. Minyak menetes ke bawah dan jatuh di atas api unggun, menciptakan suara mendesis. Wangi daging panggang yang harum, sungguh menggoda. Setelah menambahkan garam dan bumbu lainnya, warnanya menjadi keemasan dan mengilap, dan aromanya semakin kuat. Beberapa tetua suku barbar membuka beberapa guci anggur tua. Aroma daging peng yang bercampur dengan aroma anggur membuat mereka meneteskan air liur. Ye Fan dan beberapa tetua suku barbar duduk bersama untuk mendiskusikan masalah penting pengiriman pasukan ke dataran utara. Kedua belah pihak mengobrol dengan gembira sambil makan dan minum semangkuk besar arak. Kadang-kadang, ketika seorang lelaki tua dari suku barbar minum sepuasnya, dia akan merobek daging di atas panggangan dengan satu tangan dan melambaikan tongkat besar dengan tangan lainnya, berteriak bahwa dia akan menginjak-injak semua tikus kecil keluarga Wang sampai mati dan mengalahkan semua kuning telur dari para bajingan itu. Aku berkata, saudaraku, apakah kamu tumbuh dengan memakan hewan-hewan liar ini?
Benar-benar lebih baik dari makhluk abadi. Li Tian merobek sepotong besar daging peng yang berwarna keemasan dan mengkilap dan meminum seteguk anggur tua. Dia sangat senang sampai-sampai dia hampir melayang di udara. Daging peng ini jarang dimakan. Pikirkan betapa sulitnya bertarung. Meskipun itu adalah burung aneh yang tidak berjalan di jalur transformasi, itu masih sebanding dengan seorang ahli hebat. Biasanya, orang tidak memprovokasi itu. Kata Dong Fangmen. Daging peng ini benar-benar enak, saya tidak sabar untuk tinggal di suku Anda. Li Tian menyeka mulutnya. Sungguh masa kecil yang membahagiakan, merampok sarang peng di usia yang begitu muda, ini benar-benar bukan pengalaman yang normal. Li Tian merasa iri, merasa bahwa ini terlalu sengit. Kakak saya suka menangkap naga, kata Dong Fangmen. Dulu kami memiliki banyak kolam yang dalam, dan dia mulai pergi ke sana saat masih sangat muda. Ketika dia masih remaja, dia sering pergi ke kolam untuk menangkap naga. Orang macam apa mereka ini? Menggali sarang batu karang dan masuk ke kolam yang dalam untuk menangkap naga liar. Mengapa aku merasa itu semudah menangkap burung pipit atau menangkap ikan? Kalian terlalu tidak normal saat masih muda. Li Tian mau tidak mau harus diyakinkan. Ao ao ao. Tidak jauh dari situ, sekelompok anak-anak liar berusia 8 atau 9 tahun datang bersiul, menarik tanaman merambat dari satu tebing ke tebing lainnya, lebih kuat dari monyet. Ada daging batu karang untuk dimakan, oh, ada juga daging naga, ini terlalu hebat. Sekelompok anak-anak itu seolah-olah terbang, memanjat batu dan melompati pohon, dengan cepat tiba di depan mereka. Au! Raungan keras mengguncang pegunungan saat monster besar terbang melintasi langit, membuat bayangan besar di tanah. Itu adalah eksistensi yang menakutkan seperti naga azure, tapi memiliki sepasang sayap yang ditutupi dengan sisik, yang masing-masing dapat menutupi gunung. Monster macam apa ini? Terlalu menakutkan. Li Tian hampir melemparkan anggur tua di tangannya ke tanah. Aura yang begitu menakutkan, berapa banyak orang di zaman sekarang yang bisa melawan makhluk ini? Yan Yixi juga merasa ngeri. Bahkan ekspresi Ye Fan berubah saat dia menatap langit dengan linglung. Meskipun tempat ini sama dengan zaman prasejarah, dengan semua jenis burung dan binatang purba yang aneh, yang satu ini terlalu kuat, bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Jangan khawatir, aku adalah binatang penjaga dari suku barbar. Aku dibesarkan oleh kepala suku sebelumnya. Meskipun itu bukan naga biru sejati, darah naga biru mengalir di tubuhnya. Ia telah hidup selama 3.900 tahun, dan dengan satu raungan, 10.000 gunung akan bergetar. Waktu tidak mengenal ampun, kepala suku tua itu telah meninggal 2.000 tahun yang lalu, tapi binatang aneh ini masih hidup dan kuat, tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ini benar-benar dewa pelindung, legenda hidup. Sial, cucu Yin Tiande itu berani mengejar kita ke sini, naga biru akan menggigitnya sampai mati. Kata Li Tian. Dong Fangmen tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur, apakah Anda mencari binatang penjaga? Ada satu lagi di sana. Dia menunjuk ke sebuah kolam di depan mereka, ada sebuah batu besar berwarna hitam dan gelap yang panjangnya setidaknya beberapa meter. Pada saat ini, beberapa pria barbar yang kuat membawa baskom besi besar, di dalamnya ada banyak daging peng panggang, mengeluarkan aroma yang kuat. Kura-kura hitam. Ye Fan tercengang. Ini adalah kura-kura hitam yang menakutkan dengan kepala naga dan cangkang hitam di punggungnya. Setelah mencium aroma daging, ia menjulurkan kepalanya dan mulai mengunyah dagingnya. Kura-kura sebesar itu, sangat langka. Apakah itu benar-benar dewa penjaga? Kura-kura iblis yang telah hidup selama ratusan dan ribuan tahun juga akan sebesar ini, sepertinya tidak. Li Tian curiga, lalu dia berbisik, makhluk ini sangat besar, dan seluruh tubuhnya penuh dengan esensi. Apakah akan sangat bergizi untuk memakannya? Dong Fangmen berbisik, jangan bicara omong kosong, kura-kura ini sudah seperti ini sejak datang ke suku kita 2000 tahun yang lalu. Setelah ditemukan oleh kepala suku tua, dia memerintahkan kami untuk merawatnya dengan baik dan tidak mengabaikannya. Kenapa dia memperlakukannya seperti ini? Bahkan Ye Fan pun tertarik. Seorang barbar tua berkata, kepala suku tua berkata bahwa itu sangat mirip dengan kura-kura legendaris, yang dibesarkan oleh seorang kepala suku sejak lama. Tidak mungkin, ini sangat aneh. Yan Yixi juga terharu. Aku tidak yakin, kepala suku tua itu mengatakan bahwa itu mungkin keturunan kura-kura itu, ras yang sama. Bagaimanapun, jangan menyakitinya, perlakukan saja dengan baik. Tidak lama kemudian, Ye Fan dan yang lainnya mendengar auman harimau, dan seluruh hutan dipenuhi dedaunan yang berterbangan di mana-mana. Seekor harimau putih seukuran gunung melintas di kejauhan dan menghilang.
Itu adalah binatang penjaga lain dari suku barbar, dibesarkan oleh seorang pahlawan senior yang telah meninggal. Ia telah mempelajari metode pernapasan dari kitab suci bela diri barbar kuno dan telah hidup selama 3.500 tahun. Tak terduga, ini adalah intuisi Ye Fan. Suku barbar kuno ini benar-benar misterius dan kejam. Tidak heran seluruh pegunungan selatan dikatakan sebagai dunia mereka di zaman kuno. Saint Pisik, berlutut dan mati untukku. Pada hari ini, seseorang muncul di salah satu dari 10 kota kuno di pegunungan selatan, kota Phoenix, dan berita itu menyebar ke seluruh wilayah selatan. Akhirnya, seseorang telah datang. Ye Fan pernah berkata bahwa dia akan tinggal di pegunungan selatan dan menunggu musuh-musuh dunia menyerangnya. Setelah berhari-hari, seseorang akhirnya tiba. Kita akan memasuki dataran utara, dan kamu masih ingin bertarung? Yan Yixi bertanya. Saya ingin seluruh dunia memusatkan perhatian mereka pada pegunungan selatan, sehingga semua musuh akan datang ke pegunungan selatan dan mengirim para ahli untuk berurusan dengan saya, mengabaikan yang lainnya, kata Ye Fan. Saat mereka akan menyerang dataran utara, dia ingin menarik semua perhatian musuh ke pegunungan selatan. Kemudian, dia dan pasukan barbar akan menyerbu ke dataran utara dan menyerang secepat kilat. Tahan semua musuh, biarkan mereka mengumpulkan pasukan mereka di pegunungan selatan, dan kemudian kita akan melampaui dan menyerang klan Wang. Yan Yixi mengangguk. Saint Pisik, berlutut dan mati. Ini adalah kesombongan dan ketidaktahuan yang ekstrim, seperti dia telah kehilangan akal sehatnya. Di dunia saat ini, selama Raja Abadi yang sempurna tidak muncul, tidak ada yang berani mempermalukan Ye Fan seperti ini. Siapa yang berani mengutuk seperti ini? Bahkan Li Tian, pria yang tampak jahat ini, memiliki ekspresi jahat yang langka di wajahnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membantu Ye Fan untuk memenggal kepala orang ini dan menggunakannya sebagai pot kamar. Di pegunungan selatan, keributan terjadi. Tatapan orang-orang tertuju ke kota Phoenix, ingin tahu siapa yang berani menjadi begitu gila. Dan seperti yang diharapkan, itu memang seseorang dari klan Wang dari dataran utara, Wang Chengtian. Dia tidak terlalu tua, tapi dia sudah berdiri di anak tangga ke-9 dari lapisan kedua dari alam fondasi abadi selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang menyebabkan keributan, tidak menginginkan apapun selain memaksa Ye Fan untuk muncul sehingga dia bisa menangkap jiwanya dan menggunakan metode paling kejam untuk mempermalukannya sampai mati. Pemimpin sebuah klan terbunuh. Penghinaan seperti itu tak terlukiskan, melemparkan wajahnya di depan semua orang. Ini bahkan lebih parah daripada menamparkan wajah semua orang di klan Wang. Sejak zaman kuno, selain kekacauan gelap dan kehancuran sekte mereka, tidak pernah ada seorang raja suci yang ditampar sampai mati oleh orang lain. Saint Pisik, kemarilah berlutut. Dia tidak memiliki rasa takut karena dia membawa senjata suci kuno bersamanya. Musuh manapun, bahkan jika itu adalah seorang raja, tanpa senjata yang sesuai, akan mati tanpa tempat pemakaman. Yang bermarga Ye, apakah Anda tidak akan menunjukkan diri Anda? Biar ku beritahu, ketika klan saya memburu teman-teman lama Anda, saya pernah bertindak dan membunuh mereka seperti anjing liar. Hari ini, aku akan datang untuk membunuhmu. Suara yang lebih sombong terdengar. Suara Wang Chengtian terdengar di seluruh kota Phoenix, menghina teman-teman lama Ye Fan. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan besar yang memperhatikan hal ini. Karena dia berani berteriak seperti ini, dia pasti memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Yan Yixi berbicara. Mereka telah tiba di kota Phoenix dan menebak bahwa kali ini, klan Wang dari dataran utara kemungkinan besar datang dengan formasi pembunuhan suci kuno atau senjata suci. Ayo kita temui dia dan beri dia kejutan yang menyenangkan. Tungku Dewi di telapak tangan Ye Fan berkilau dan tembus cahaya, memancarkan kilau yang menyihir. Wang Chengtian sendiri sangat dingin dan bukan orang yang suka banyak bicara. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tidak kenal takut. Ada senjata suci kuno di dadanya, siap menyerang kapan saja. Tiba-tiba aku merasa membunuhmu seperti ini terlalu membosankan. Ayo kita pergi ke desa kuno itu. Bukankah kau bilang kau ingin melindungi mereka? Hari ini, saya akan menghancurkan semua yang mereka miliki di depan Anda. Dia tidak memberi Ye Fan waktu untuk berpikir. Dia melangkah ke platform formasi dengan yang lain dan menyeberang, menghilang dari kota Phoenix. Ye Fan tidak ragu-ragu dan mengikuti bersama Yan Yixi dan Li Tian, juga menyeberang dan menghilang. Mereka bertiga sangat berharap. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan senjata suci. Kota Phoenix dalam keadaan kacau. Tidak diketahui berapa banyak orang yang memperhatikan, tapi kedua belah pihak telah pergi begitu saja.
Orang-orang ini dengan cepat membangun platform formasi, semua ingin menyaksikan pertempuran yang luar biasa ini. Wang Chengtian dan Ye Fan berdiri berseberangan. Dia dengan dingin tertawa, apakah ini desa pegunungan di pegunungan kuno di depan? Aku akan menghapusnya. Pada saat ini, dia melancarkan serangan. Sebuah palu emas ungu terbang, berubah menjadi kilatan petir yang berkobar saat meretas ke arah Ye Fan, kekuatannya meluap ke langit. Boom! Di sekitarnya, gunung-gunung runtuh. Kekuatan ilahi itu seperti lautan, langsung mengubah desa kuno yang jauh menjadi abu. Ini adalah kekuatan dari senjata suci. Meskipun rusak, itu masih sangat menakutkan, seolah-olah akhir dunia telah tiba.